analisa Anda untuk pelemahan dalam untuk bursa efek domestik hari ini? Ya, hari ini memang lumayan dalam sekali ya, Adik, kalau kita perhatikan di mana IHSG terjunnya hingga 2,41%. Jadi memang sebenarnya ada banyak tantangan dan juga informasi-informasi atau kabar-kabar yang memang tidak baik untuk pasar kita. Yang pertama mungkin kita ketahui kemarin kan sudah peresmian ya Danantara ya. Kita ketahui memang kan di mana Danantara ini adalah bank investasi milik negara yang akan mengelola dana aset dari BUMN gitu ya, kemudian nantinya diinvestasikan ke beberapa sektor, yaitu kalau kita total nilainya kurang lebih sekitar 14.000 triliun rupiah ya. Nah, mungkin yang menjadi salah satu kabar yang kurang baik kan kita ketahui kan negara kita kan kasus korupsinya kan cukup banyak ya ini dan juga sudah sering sekali didengar oleh media asing dan juga oleh investor asing. Di sini timbul ada kekhawatiran nih. Apakah nanti kira-kira program Danantara ini atau SWF-nya Indonesia ini bisa berjalan dengan baik? Apalagi kan sebenarnya kalau kita ketahui hukum kita tuh di Indonesia tuh untuk kasus korupsi itu kan bisa dibilang belum cukup bikin jerak gitu ya. Kalau kita berkaca terhadap China gitu biasanya kasus korupsi bisa dihukum mati, kemudian juga bisa dipenjara seumur hidup, tapi di Indonesia itu belum ada seperti itu. Jadi menurut saya di sini ada kekhawatiran dari investor asing terutama apakah nantinya program ini benar-benar berjalan dengan baik dan tidak ada masalah-masalah salah satunya ya kasus korupsi tersebut. Kemudian selain itu ternyata kabar terbaru juga Morgan Stanley ya Adik kita ketahui menurunkan rating saham kita dari equal weight menjadi underweight. Per kapan itu? Baru saja di pekan ini. Jadi menurut saya ini juga kabarnya baru saja muncul tadi pagi ya. Jadi memang ini menjadi salah satu juga news yang kurang baik ya terutama untuk pasar kita. Makanya mungkin kita ketahui kan kenapa nih Morgan Stanley akhirnya menurunkan rating kita dari equal menjadi under gitu ya. Salah satunya ya memang secara return on equity saham-saham kita kan sudah turun dalam sekali gitu, penurunannya tajam sekali. Kemudian dari satu sisi memang dari istilahnya siklus belanja modal kita gitu ya Indonesia itu memang masih lemah. Jadi kalau ada perhatikan di mana investasi terhadap PDB di sepanjang 2025 itu sebenarnya bergeraknya itu sideways. Jadi itu sekitar hanya 29% dari PDB dibandingkan dengan rata-rata 32% pada periode sebelum COVID-19. Jadi memang hal-hal inilah yang memang mendorong akhirnya investor asing harus kabur lagi nih dari pasar saham kita. Sekarang saya ingin berbicara mengenai sentimen global mungkin terlebih dahulu. Di Amerika Serikat di mana ada kebijakan tarif impor sebesar 25% akan diterapkan oleh Amerika Serikat terhadap Kanada dan Meksiko ini mulai Maret 2025. Nah kira-kira sentimen global ini adakah dampak tersendiri untuk pasar saham Indonesia, Susi? Ya sebenarnya dampak pasti ada ya, cuman nggak secara langsung. Karena kan sebenarnya ekspor impor kita kan ke US itu kan bukan besar seperti kita ke China gitu ya. Kita bukan salah satu eksportir atau importir dari US yang terbesar gitu ya. Yang paling besar kan memang Meksiko, Kanada, dan juga China. Jadi sebenarnya ngaruhnya paling ngaruh tuh ketiga negara tersebut. Cuma mungkin dari satu sisi ngaruhnya adalah begini. Ketika negara Amerika Serikat gitu ya, Presiden Trump menaikkan tarif kan ini otomatis salah satunya memang tujuannya agar masyarakat US itu banyak menggunakan produk dalam negeri itu yang pertama. Kemudian juga ingin meningkatkan dari sisi pertumbuhan ekonominya. Kalau ekonominya makin baik, makin bagus, siapa sih investor yang nggak mau gitu ya menaruh uangnya di US? Ya salah satunya itu yang memang membuat dana asing kita atau outflow kita tuh makin besar gitu. Bahkan di sepanjang 2025 ini outflow kita tuh dana asing yang udah keluar itu sekitar 15 triliun rupiah dan itu angka yang cukup besar ya yang istilahnya baru 2 bulan terjadi. Jadi menurut saya memang satu sisi ada negara lain yang memiliki prospek bagus gitu jadi memang sementara asing meletakkan dananya di sana dan mulai meninggalkan pasar kita yang memang secara mungkin ekonomi dan kebijakan masih belum diterima oleh beberapa investor asing. Penurunan IHSG hari ini apakah juga menurut Anda dipengaruhi oleh sentimen negatif dari bursa global lainnya, Susi? Kalau untuk global lainnya sih saya nggak melihat itu ya. Paling besar itu dampaknya adalah sentimen negatif sejujurnya dari Danantara dan juga memang salah satunya tadi penurunan rating dari Morgan Stanley yaitu sangat berpengaruh sekali terhadap kepercayaan investor terutama karena ternyata memang saham kita ratingnya harus turun. Jadi memang itu sangat berdampak sekali terhadap banyak saham dan juga banyak sektor dan terbukti hari ini ternyata IHSG kita anjloknya luar biasa. Iya, tapi sebenarnya menurut Anda seberapa besar peran investor asing dalam penurunan IHSG hari ini? Seperti yang tadi disampaikan ada banyak uncertainty
dari Danantara pasca peluncuran Danantara di hari kemarin. Tapi juga mungkin ada data yang kami sampaikan adanya penarikan dana asing di 3,47 triliun rupiah pasca peluncuran Dan antara ya. Danantara. Nah, apa yang bisa Anda sampaikan mengenai hal ini, Susi? Ya, seperti yang saya sebutkan tadi ya sebelumnya ya, Dek. Jadi kan gini, ya memang sebenarnya kalau saya berpandangan sebagai investor, Danantara itu sebenarnya adalah program yang bagus gitu ya. Kita punya SWF-nya Indonesia gitu ya, kita bisa mengelola aset yang kemudian harapannya bisa berkembang seperti negara tetangga lah. Kita nggak perlu jauh-jauh seperti negara Singapura kan itu, ya. itu kan berhasil gitu ya. Cuman yang jadi pandangan sorotan asing itu adalah hukum masalah korupsi di Indonesia. Ya kita paling simpel itu kasus terbaru yang kemarin yang 300 triliun itu kan ada mungkin para teman-teman investor juga tahu hukumannya kan tidak berat gitu ya kalau kita berpandangan. Nah jadi satu sisi apakah orang-orang yang ada di Danantara ini nantinya bisa menjalankan dengan baik, tidak ada kebocoran-kebocoran lah istilahnya. Jadi memang salah satunya sebenarnya kendalanya di situ gitu loh. Kasus korupsi kita kan di negara kita kan besar. Nah, jadi ada kekhawatiran apakah nanti Danantara ini justru menjadi peluang atau pintu sumber-sumber korupsi baru, kan ketakutannya seperti itu. Tapi harapannya dengan sifat Pak Prabowo yang tegas gitu ya dan juga taat hukum, harapannya nanti kalau misalkan ada kebocoran bisa dihukum dengan benar-benar. Karena kan sebelumnya dikabarkan bahwa Danantara ini tidak boleh disentuh oleh BPK dan juga KPK ya. Tapi ternyata kemarin Pak Prabowo sendiri ini boleh diaudit gitu ya, boleh diaudit. Dan kalau misalkan ada pelanggaran hukum, boleh sangat dihukum gitu. Jadi harapannya ini bisa menutupi kekhawatiran tersebut. Ya mungkin kan kita belum bisa melihat hasilnya, ini kan baru saja peresmian. Harapannya nanti kalau sudah dijalankan bisa kelihatan hasilnya dan nanti investor asing bisa percaya lagi, bisa masuk lagi dan semoga saja pertumbuhan ekonomi yang dengan target 8% bisa dicapai selama kepemimpinan Pak Prabowo dan juga Gibran. Jadi memang sentimen wait and see yang masih kencang ya dan kita harapkan Danantara ini bisa benar-benar menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi Sekali. Indonesia ya, seperti sovereign wealth fund yang ada di negara-negara yang memang bisa menjalankan badan pengelola investasi dengan baik, obviously. Susi, bagaimana prospek ISG dalam jangka pendek dan menengah sembari kita berusaha menakar-nakar dinamika ekonomi global dan domestik saat ini? Ya, karena pekan ini sudah sepi sentimen ya, dan kita mengingat minggu ini sudah terakhir di bulan Februari, saya pesimis kalau bisa closing hijau gitu ya di sepanjang Februari, kemungkinan masih closing merah ya di Februari, tapi mengingat di bulan Maret banyak sentimen-sentimen positifnya deh, karena kan salah satunya banyak RUPS untuk pengumuman dividen jumbo, terutama untuk bank perbankan ya. Kita ketahui kemarin Menteri BUMN bahwa ingin menaikkan dividennya terutama untuk saham-saham perbankan. Nah harapannya ini bisa menjadi kabar baik agar banking bisa naik lagi, investor asing bisa masuk lagi dikarenakan ada kabar dividen jumbo dari saham-saham perbankan. Oke, baik. Dan terakhir mungkin di kesempatan Markets Now hari ini, menurut Anda, apakah sebenarnya ada langkah-langkah yang dapat diambil oleh pemerintah atau otoritas terkait untuk menstabilkan pasar saham dan juga pasar keuangan Indonesia di tengah tekanan global dan juga uncertainties yang ada di domestik saat ini? Kalau itu sebenarnya mungkin kalau kita nih ya pandangan sebagai investor, harapannya adalah aset ataupun kelolaan dana di Danantara itu bisa masuk ke pasar saham Indonesia gitu ya. Jadi bukan hanya diinvestasikan untuk beberapa sektor tapi juga bisa masuk di pasar keuangan Indonesia. Karena itu kan dananya besar sekali ya. Kalau itu bisa membanjiri pasar itu nggak menutup kemungkinan pasar kita bisa euforia lagi gitu. Jadi memang harapannya bisa tersentuh ke situ. Tapi kan kita belum tahu nih bagaimana bayangannya nanti akan masuknya planningnya gimana, sektornya mana saja, apakah bisa masuk ke pasar keuangan Indonesia atau pasar saham gitu ya. Harapannya bisa masuk karena ini benar-benar bisa menopang setidaknya pasar keuangan kita bisa euforia lagi lah gitu. Kita balik lagi setidaknya 7.000 lah ya.